Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif oleh Ibu Verina Deswati sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan, sambutan, penyampaian materi diseminasi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum memulai, mari kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memanggil Bapak Arif selaku wakil pengganti kepala sekolah untuk memberikan sambutan kepada Bapak Arif Rahman. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih sebelumnya atas nama Bu Verina juga yang menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Tidak banyak yang perlu disampaikan. Harapannya nanti dari hasil diseminasi ini saya mewakili Bapak Wiono selaku kepala sekolah. Ada beberapa harapan yang nantinya bisa diambil dari hasil pertemuan hari ini. Yang pertama, bahwa semoga hasil diseminasi budaya positif ini bisa lebih memberikan pelayanan dan memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Sukabura. Kemudian yang kedua, nanti bisa lebih memahami dan menerapkan apa itu budaya positif dan terkait dengan tanggung jawab, bahwa tanggung jawab guru yang berat itu adalah mendidik. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Selanjutnya kita akan mendengarkan diseminasi oleh Ibu Verina Deswati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homulun Basuki Langga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, sebelum memulai diseminasi ini, saya memiliki beberapa kata. Pergi ke pasar turi, membeli ikan teri. Maka izinkan diri ini untuk presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep inti budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa? Apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu budaya positif itu apa? Apa itu budaya positif? Apakah ada kaitannya dengan kebudayaan? Tidak ada. Monggo Bu Vivin, apa itu budaya positif? Bisa ke depan?
kebutuhan dari murid kita. Kemudian ada 7 hal yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama mengenai perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat mengenai motivasi perilaku manusia, bisa berupa hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, dari tadi sepertinya kita sangat tegang ya. Mari kita buka dengan yel-yel kebanggaan kita di sekolah ini secara bersama-sama. Saya mulai. SMP Negeri 1 Sukapura. Masih belum kompak. Kita coba sekali lagi. SMP Negeri 1 Sukapura. Wisata sentura, bertakwa, intelektual, santun, aman, tanggap lingkungan, asri. Terima kasih. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini kita harus bisa memenuhi kebutuhan tiap siswa. Tiap siswa itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Misal, ada siswa yang belajar dengan lebih menggunakan visualnya, kemudian ada yang lebih menggunakan audio seperti itu. Nah, di sini kita harus bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Nah, nanti dari tahap perkembangannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Apakah masih ingat? Masih ingat? Ya, betul. Di depan sudah ada tulisannya. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Setelah itu bergotong royong. Kemudian kita juga bisa mewujudkan pelajar yang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, terkadang ketika kita menerapkan sebuah pembelajaran, kita masih mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Ilusi itu hanya sebuah bayangan, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru pastikan seolah-olah bisa mengontrol tindakan dari murid. Misal, ketika kita mengatakan A, berarti murid itu harus melakukan A. Padahal tidak seperti itu. Meskipun kita mau mengatakan A sampai 100 kali pun, jika tidak ada keinginan dalam diri siswa tersebut, maka tidak akan menjadi A. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif bisa berupa nasihat-nasihat. Boleh kita memberikan nasihat kepada siswa kita, tapi kalau secara terus-menerus agar dia berubah, maka dia akan ketergantungan terhadap nasihat kita. Misal, saya memberi nasihat siswa saya itu untuk tidak terlambat ke sekolah, dan saya terus-menerus melakukan itu. Ketika saya melakukan itu, siswa saya tidak terlambat. Tapi ketika ada satu hari saya tidak menasehati, maka mungkin bisa jadi siswa tersebut akan terlambat ke sekolah. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kalau kita memberikan kritik kepada siswa kita, sebetulnya kita malah membuat siswa kita itu
kurang percaya diri. Begini Bapak Ibu, ketika kita mampu untuk mengkritik, maka kita juga harus bisa memberikan solusi. Antara kritik dan solusi itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa mengkritik tanpa adanya solusi. Nah, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, apakah kita memiliki hak untuk memaksa murid kita melakukan apapun yang kita suruh? Apakah berhak kita untuk memaksanya? Tidak ya. Nah, kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki hak atas hidupnya sendiri. Dari sini ada yang masih belum dipahami? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa Mungkin bisa dipahami. Terima kasih Bu Fe. Di sini yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau menurut saya kita harus memaksa karena sebagai guru, karena kita harus menegakkan peraturan yang ada di sekolah. Kalau tidak memaksa, anak itu seenaknya karpe dewe. Apalagi di pembelajaran, kita harus memaksa mereka harus bisa berpikir. Dikasih soal misalnya harus bisa. Kalau tidak memaksa, kita mau jadi apa generasi muda kita? Harus bayangkan kalau kita tidak memaksa mereka, misalnya sholat 5 waktu kita kerjakan ya, misalnya zuhur berjamaah, kita tidak memaksa, dibiarkan begitu saja. Itu malahan kita amburadul. Jadi kalau menurut saya, untuk sebagai guru kita harus bisa memaksa anak untuk berbuat baik, bukan berbuat yang tidak baik. Itu saja. Terima kasih Bu Fi. Terima kasih untuk pendapat dari Pak Arjadi. Ya betul. Jadi boleh jadi kita bisa memaksa, tapi untuk ke arah yang lebih positif. Tapi kembali lagi, adakah keinginan dari siswa tersebut dalam dirinya untuk berubah seperti itu? Monggo Bu Wulan. Tambahan sedikit ya, menurut saya mungkin kata lebih enaknya itu adalah mengarahkan. Jadi kita itu sebagai guru itu bukan memaksa, tapi bagaimana cara kita bisa mengarahkan anak-anak untuk misalkan sholat. Cara kita bagaimana? Nah mungkin nanti dari diseminasi ini kita bisa menemukan cara untuk mengarahkan anak-anak melakukan hal-hal positif tadi. Ya semoga seperti itu. Jadi kata yang dipilih lebih positifnya itu adalah mengarahkan murid untuk berperilaku positif. Nah, di sini kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif berarti kita bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, nanti seperti apakah nilai-nilai kebajikan tersebut? Nah, di sini saya memberikan ada 3 contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang berprofil pelajar Pancasila. Sama seperti tadi ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global karena kita kan adalah negara yang penuh dengan budaya. Kemudian ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua itu ada Indo Primarius program, yaitu toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, terutama integritas kita sebagai siswa ataupun sebagai guru. Ada mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa
individu pasti memiliki komitmen dalam dirinya. Kemudian ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup di sini bisa berupa dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan kita sebagai manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Apapun yang kita lakukan itu merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi otomatis ketika kita menginginkan sesuatu, pastikan sebagai manusia yang baik kita menggunakan cara-cara yang baik pula. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada perkuasaan, ada rasa kebebasan, ada rasa kesenangan, dan ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, kita langsung saja ke contoh kasus mengenai perilaku siswa. Ini bisa jadi juga terjadi di sekolah kita. Memukul teman yang menghinanya. Nah, kebutuhan dasar atau kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh si siswa tersebut adalah mengenai kekuasaan. Dengan bersikap dia menghina temannya atau membuli temannya, dia akan berpikir bahwa dia memiliki power lebih, sehingga bisa membuat orang lain itu merasa rendah, gitu. Kemudian pertanyaan pada siswa yang bisa kita berikan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Pastikan ada. Jadi kalau kita mau menguasai seseorang, tidak harus dengan cara kekerasan. Setelah itu ada juga perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Ini bisa jadi juga terjadi di kelas atau di sekolah kita. Apa yang berusaha dia penuhi? Yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Misal, kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Seperti itu. Kemudian pernyataan yang bisa kita gunakan kepada siswa kita, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Harusnya jawabannya ada. Dengan kita berperilaku baik, pasti orang juga akan terketuk untuk bisa mencintai dan menyayangi kita. Contoh kasus selanjutnya, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Ini dilakukan secara sengaja. Mungkin dia akan merasa senang jika melihat temannya jatuh. Padahal dia maksudnya hanya bercanda, tapi kan bisa kita rasakan apa efek yang akan terjadi kalau kita dengan sengaja mendorong teman kita. Pertanyaan yang bisa kita gunakan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Kasus yang selanjutnya, mengganggu di kelas. Pastikan Bapak Ibu menemui siswa yang sering mengganggu temannya di kelas sehingga temannya tidak fokus untuk belajar. Nah, di sini kebutuhan yang berusaha dia penuhi yaitu adalah kebebasan. Misal, bebaskan saya untuk mengganggu teman saya, seperti itu. Nah, pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia, bisa berupa hukuman, penghargaan, maupun restitusi. Nah, di layar ada 4 pernyataan. Mari kita bahas secara bersama. Kita sebagai pendidik atau mungkin juga sebagai siswa,
Setuju atau tidak setuju mengenai 4 pernyataan yang ada di depan. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Ada 2 jawaban. Kenapa bisa setuju Pak Harjandi? Baik Bapak Ibu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan pendapat yang nomor 1, karena dengan hukuman kita anak-anak itu diberi efek jerah. Nah, dengan catatan hukumannya yang mendidik, bukan yang menghukum misalnya disuruh push up, itu jangan. Kalau menurut saya, hukumannya itu misalnya membuat karangan 5 paragraf, seperti itu. Itu menurut saya hukumannya. Kalau dihukum membersihkan kamar mandi, itu juga dulu menurut saya kurang baik juga. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Harjandi. Tadi Bu Wulan juga sempat berpendapat bahwa dia tidak setuju hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Pasti ada alasannya kan Bu Wulan? Monggo. Kalau saya tidak setuju, karena apa? Pasti anak-anak melakukan sesuatu itu ada alasannya, sehingga tidak langsung kita kasih sesuatu tanpa bertanya dulu. Jadi kita harus tahu kenapa anak yang melakukan ini. Cari tahu dulu, misalkan telat. Kamu telat, misalkan begitu. Sudah berkalangan, selesai. Tapi kita tuh harus tanya dulu, kenapa kamu telat? Bisa jadi tadi saya terjatuh atau apa. Padahal itu kan mungkin tidak kesengajaan. Misalkan memang sengaja, ya cara kita bagaimana agar anak ini tidak telat lagi begitu. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Harjandi tadi, kalangan, kemudian hal-hal positif, itu ada benarnya. Tapi namanya bukan hukuman, namanya adalah konsekuensi. Jadi sebelum kita mengajar itu harus pasti akan ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kira-kira konsekuensi apa yang akan kalian terima. Kita harus memberikan arahan dulu. Kalau kamu telat, kamu akan begini. Kalau misalkan kamu tidak mengerjakan, kamu akan begini. Jadi konsekuensinya yang akan kamu terima yang begini kalau kamu tidak melakukan ini. Jadi bukan hukuman. Sebenarnya mungkin Pak Har itu maksudnya lebih ke konsekuensi saja begitu. Dan kalau di bahasa Indonesia itu konsekuensi dengan hukuman itu adalah sinonim Bapak Ibu. Persamaan kata, sama saja. Bukan itu bahasanya saja yang beda, tapi maknanya itu sama sinonim. Kan gitu Bu Verina sebagai bahasa Indonesia sinonim, persamaan kata. Merubah kata saja. Konsekuensinya ini hukumannya kan seperti itu. Sekarang berubah-ubah semua. Dari RPP modul aja. Dari pertama dulu sakel yang saya ingat satuan pelajaran. Setelah itu diganti ledak apa itu. Sekarang jadi modul aja. Sama saja intinya. Itu. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya hukuman sama konsekuensi itu berbeda Pak. Mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin sinonim, tapi pasti ada bedanya. Kalau hukuman itu hanya gurunya saja, tidak ada kesepakatan dengan murid. Kalau konsekuensi, murid tahu, dia akan tahu kalau dia melakukan kesalahan dia akan mendapatkan ini. Tapi kalau hukuman itu pas dari gurunya, saya misalkan karena tapi dia tidak tahu kalau dia harus mengarang. Tapi kalau konsekuensi dia tahu, kalau saya telat nanti saya akan diberikan. Jadi ada kesepakatan awal begitu Pak. Jadi hukuman sama konsekuensi itu mungkin ada yang sama tapi pasti ada bedanya begitu. Ini ada tambahan dari Pak Arif. Monggo Pak Arif. Seru sekali ya.
Cuma jalan terbaiknya ini mungkin yang perlu kita pikirkan bersama dan akan didapat dari hasil pertemuan ini. Mengapa hukuman itu tidak setuju diberikan? Karena yang pertama, namanya hukuman itu melekat. Nanti kalau misalkan saya ketemu dengan siswa yang pernah dihukum berpapasan, lupa, dulu saya pernah diginikan. Ingat, itu yang pertama. Jadi akan ada konsekuensi, bisa jadi denda, jadi melukai perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman itu hanya berlaku sesaat. Pak Harjadi sering menghukum anak-anak tertib, diem anak-anak nurut. Pak Harjadi keluar, hotel kacil sudah. Ada paham. Boleh bebas. Nah ini tetap ada sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi mungkin itu hanya salah satu cara untuk bagaimana lingkungan sekolah kondusif. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya. Kalau toh nanti ada cara yang paling baik atau bisa lebih baik lagi, nanti kita terapkan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Arif, Bu Wulan, dan Pak Harjadi. Di sini saya juga meluruskan, betul sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Harjadi kalau hukuman itu adalah sinonim dari konsekuensi. Tapi betul juga apa yang dikatakan oleh Bu Wulan, meskipun itu sinonim, tapi pasti ada bedanya. Apa itu bedanya? Kalau hukuman itu hanya satu pihak saja. Jadi kita sebagai guru bertindak hanya atas apa yang kita inginkan tanpa melibatkan siswa kita ketika melakukan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi berarti kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Misal, kalau ada siswa yang terlambat ke kelas, konsekuensinya apa? Itu kita buat kesepakatan terlebih dahulu begitu. Jadi intinya kalau hukuman itu hanya satu pihak dan tidak ada kesepakatan, sedangkan kalau konsekuensi itu dari dua pihak dan memiliki kesepakatan seperti itu. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Mari kita jawab bersama lagi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sebetulnya ini tadi sudah dicontohkan juga oleh Pak Har. Kira-kira setuju atau tidak kesimpulannya? Kalau dari Pak Arif itu sudah tidak setuju, saya setuju dengan Bapak Arif sebagai dasar. Tidak setuju ya, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan, misal ketika ada anak yang sering mengerjakan tugas, kemudian kita memberikan reward, hanya dengan kata-kata, oh kamu anak yang rajin. Apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Bisakah? Setuju. Kenapa Pak Hamim kok bisa setuju? Terima kasih Pak. Saya setuju dengan pemberian penghargaan. Mungkin dengan memberikan penghargaan reward kepada anak kita yang rajin, mungkin anak-anak menambah motivasinya dalam hal belajar. Mungkin yang sebelumnya agak malas untuk mengikuti pembelajaran kita, mungkin dengan kita memberi reward meskipun dengan kata-kata itu menambah motivasi dari anak. Karena ada beberapa anak yang memiliki tipe ya mintanya itu dikasih, dipuji, ya gitu. Malah kalau tidak dipuji itu marah lagi sepertinya. Kenapa kok sekarang kurang apa saya gitu. Terima kasih Bu.
Oke, nanti pernyataan ketika ini akan terjawab pada slide berikutnya. Skala yang keempat, iya kan? Kalau kita berpikirkan penghargaan itu adalah hal yang positif, tapi nanti ada jawabannya. Apakah itu masuk positif atau malah negatif? Nah, yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Apakah iya? Bagaimana jawabannya? Kenapa? Anak itu tipenya kan beda-beda. Meskipun mereka bersalah diberi hukuman ataupun apa tadi yang bilang konsekuensi, mereka tetap saja diulang-ulang seperti itu. Contohnya di sekolah kita yang terlambat di anak-anak itu saja tidak ada perkembangan. Itu yang menurut saya tergantung kondisionalnya, tergantung anak itu sendiri. Gitu. Terus dari pihak keluarga itu harus bisa membantu anaknya yang sering terlambat misalnya. Tapi mereka kan kadang tidak peduli dengan anaknya, terutama yang daerah atas. Mereka pagi-pagi jam 5 sudah tertekan, tidak merusaknya. Meskipun di bawah ya sama saja, mereka sibuk dengan pekerjaannya. Nah, sudah dibiarkan begitu saja berangkat. Itu. Ya, terima kasih untuk Pak Har. Jadi tidak setuju, ya? Nah, kita lihat dulu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal, juga ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal, terkadang kita memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan A, misal. Itu karena apa? Bisa jadi karena kita sedang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bahkan kita melakukan kegiatan A itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sedangkan yang paling betul itu adalah motivasi internal sebagai tujuan dari disiplin positif. Maksud dari motivasi internal di sini berarti kita sedang menghargai diri sendiri. Coba kita berikan pertanyaan pada diri kita sendiri. Saya dalam menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Yang tahu adalah kita sendiri. Seperti itu. Tidak ada motivator terbaik selain diri kita sendiri. Kita akan bisa berubah jika itu munculnya dalam diri kita. Nah, di sini juga motivasi perilaku manusia selaras dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara mengenai kata merdeka. Merdeka di sini berarti bukan kita terlepas dari perintah, tetapi kita juga harus bisa memerintah atau mengendalikan diri kita sendiri. Misal, agar saya tidak terlambat, berarti saya harus membuat list. Oh, saya harus bangun jam 5. Kemudian saya harus sarapan, saya harus langsung mandi, kemudian berangkat. Kita kan bisa mengira-ngira waktu tiba kita ke tempat kerja atau ke sekolah itu jam berapa. Nah, tadi mengenai penghargaan, kalau kita melihat atau mendengar kata penghargaan itu berarti kan sesuatu yang positif. Padahal ketika kita memberikan penghargaan itu sama halnya dengan kita memberikan hukuman kepada murid kita. Bayangkan saja, ketika kita sering memuji atau memberikan penghargaan kepada murid kita, kemudian ada satu hari kita tidak memberikan pujian itu, pasti akan timbul dalam diri anak tersebut begini, saya sudah melakukan kebaikan, tapi kenapa kok ibu A atau bapak B tidak memuji saya lagi? Pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, dihukum oleh penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini penghargaan bisa merusak hubungan.
Bisa jadi siswa atau murid tersebut akan kecewa dengan kita. Kemudian penghargaan, menghukum penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena munculnya tidak dalam diri dia sendiri, tapi dia berperilaku baik karena dia ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas, sama seperti yang saya jelaskan barusan, bisa menurunkan kualitas dan kreativitasnya. Kemudian penghargaan ini dirasa tidak efektif. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang saya jelaskan, kalau siswa berperilaku A hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan pujian dari orang lain, jadi munculnya tidak dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Identitas gagal di sini berupa hukuman. Kemudian identitas sukses sebagai disiplin positif bisa berupa konsekuensi atau restitusi. Bisa dilihat. Nah, kemudian kalau kita berupa hukuman, kalimat yang sering kita keluarkan peraturannya adalah A. Jadi kamu harus A. Seperti itu. Mau tidak mau siswa tersebut harus melakukan A tanpa adanya kesepakatan. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, kalimat yang sering kita katakan, kita menyuruh siswa untuk mengingat kembali apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Jangan lupa ketika siswa melakukan apapun kita mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kita memberikan restitusi, apa yang kamu yakini ini dikembalikan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau dalam restitusi kita memberikan murid kita atau siswa kita untuk memperbaiki tindakan yang salah. Anggap kita memberikan kesempatan dia untuk melakukan kebaikan, seperti itu. Sebelum lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nah, mengenai hukuman dan konsekuensi, mari kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini berupa hukuman atau masuk ke sanksi atau konsekuensi. Kira-kira yang mana? Kita lihat benar atau salah. Ini adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berupa hukuman atau konsekuensi? Apa Pak? Hukuman. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
hukuman. Nah, yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Ini adalah hukuman. Masih ada ya? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini adalah hukuman. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, sama. Betul ya? Sepertinya Bapak Ibu di sini sudah paham hukuman, sanksi maupun konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini masuk sebagai apa? Sanksi atau hukuman? Betul ya, ini masuk sanksi atau konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Masuk sebagai? Kita coba lihat. Masuk sebagai sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kali ini kita tidak sepakat Pak Anwar, ini masuk sebagai konsekuensi. Kenapa? Karena kan berkaitan antara lari dengan pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nanti ada jawaban satu yang salah ya. Nah, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Seperti yang kita tahu, karena kondisi geografis, siswa kita diperbolehkan untuk membawa sepeda motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Fungsinya untuk apa kita menggunakan helm? Iya, ini adalah keamanan kita dalam berlalu lintas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Agar tidak kotor di lingkungan sekitar. Kemudian
Ibu sudah membuat kesepakatan kelas yang harus diikuti oleh siswa dan siswi kita. Yang pertama yaitu berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau kelas. Jadi kita meminta siswa kita bisa menuliskan di papan tulis kira-kira dia maunya kelas itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Misal, jangan terlambat masuk ke kelas, bisa kita ganti hadir tepat waktu. Jadi kata jangan itu diganti dengan kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, menyarikan peraturan-peraturan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kita bisa, selain siswa tersebut menuliskan sendiri maunya kelas seperti apa, kita bisa juga mencarikan referensi keyakinan kelas yang akan disepakati. Kemudian dari situ kita berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah itu yang kelima, kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah atau kelas. Jadi tiap anak itu harus memegang tanggung jawab masing-masing. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, ketika kita tinjau apakah anak-anak kita sudah melaksanakannya dengan baik atau belum. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 9B yang saya buat dengan anak-anak. Yang pertama, mengenai kedisiplinan. Kemudian saya jabarkan disiplin itu seperti apa. Misal, datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Kemudian ada lagi keyakinan atau kesepakatan kelas mengenai tugas, di mana siswa harus bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Setelah itu ada mengenai ketertiban, tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Kemudian ada respect, di mana kita harus bisa saling menghormati atau sikap siswa kita harus hormat kepada guru, kemudian bisa juga menghargai antar murid dan semua pegawai di sekolah. Karena sekolah kita juga sekolah adiwiyata, jadi saya juga membuat kesepakatan mengenai kebersihan. Misal, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, keyakinan kelas yang saya sepakati dengan anak-anak yaitu mengenai penggunaan gadget, karena siswa kita sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital. Di sini dilarang memakai handphone atau gawai selama pelajaran berlangsung, kecuali kalau guru mapel menyuruh siswa tersebut menggunakan HP. Begitu. Adakah tanggapan? Baik, saya akan melanjutkan. Sedikit saja. Saya masalah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas 9B. Di situ ada datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Bagaimana kalau itu terjadi pada gurunya? Yang saya pertanyakan itu, kalau gurunya terlambat masuk di dalam kelas, apakah kita masih diberi sanksi atau yang bagaimana dari anak-anak? Konsekuensinya bagaimana kalau gurunya yang terlambat? Nah, seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab. Misal kalau gurunya yang terlambat datang ke kelas. Nah, karena kita membuat keyakinan, kita kan sebelum membuat kesepakatan itu dikembalikan kepada diri kita. Kalau kita melarang atau mendisiplinkan siswa kita
mengikutinya. Kalaupun kita ada kepentingan yang membuat kita datang terlambat ke kelas, kita bisa konfirmasi dulu ke anak tersebut. Misal, nah nanti saya terlambat ya masuk ke kelasnya karena buffet ada kepentingan sebentar dengan kepala sekolah, misal seperti itu. Jadi kita memberikan alasan dulu kepada siswa kita. Jadi tidak tiba-tiba kita terlambat begitu saja kemudian kita masuk dan kita tidak menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu. Bagaimana Pak Har? Jadi gurunya juga dapat, kalau tidak izin dapat sanksi seperti itu. Ya, sesuai dengan kesepakatan awal dengan muridnya. Misalnya gurunya mau dandut gitu misalnya. Ya, terima kasih. Apakah ada tambahan? Pak Arif? Ada. Monggo Pak Arif. Terima kasih. Kalau mungkin yang ditanyakan Pak Ar bukan dalam arti memang kebetulan gurunya ada pekerjaan terkait dengan tugas profesinya. Cuman bisa jadi yang ditanyakan Pak Ar ini terkait dengan sifat gurunya atau watak gurunya. Nah ini yang susah. Ada pembatas naik waktu bisa diobati watak diobati. Nah itu kembali ke guru masing-masing. Sebelum membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dengan siswanya, itu harus menanamkan makna dan memahami betul arti keyakinan pada dirinya. Keyakinan dalam arti positif. Jadi dikembalikan ke ya, saya pikir tidak perlu membuat keyakinan atau dulu. Kalau di kelas ada keyakinan kelas, kalau di kantor ada keyakinan atau dulu misalkan. Jadi kembali ke sebelum guru mengajak muridnya membuat keyakinan kelas, guru lebih dulu paham apa itu keyakinan diri yang kita kasih. Jadi kesimpulannya, sebelum kita membuat kesepakatan dengan murid kita, kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu kita mampu atau tidak untuk datang tepat waktu di kelas yang akan kita ajar, seperti itu ya. Intinya tetap motivasi internal yang harus kita dahulukan. Nah, lanjut ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum, bisa berupa hukuman fisik atau verbal. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada juga yang bersifat seperti teman posisi kita, bisa juga hanya sebagai pemantau yang melihat kegiatan siswa. Kemudian sebagai manajer. Sekarang coba tanyakan kepada Bapak Ibu guru dalam dirinya, posisi mana yang sering kita gunakan terhadap siswa kita? Posisi kontrol mana yang sering kita gunakan? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ini yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu guru. Nah, saya jelaskan kembali. Kalau misal kita posisi kontrolnya itu adalah sebagai penghukum, hukuman di sini bisa berupa hukuman fisik, bisa juga berupa hukuman verbal. Contoh, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kamu selalu saja salah. Itu kan kita memberikan label kalau anak itu selalu salah. Apapun yang dia lakukan pasti salah di mata kita. Itu sama halnya kita sudah memberikan hukuman kepada anak kita. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai.
saman ini adalah label negatif untuk menghukum murid kita. Selanjutnya, sebagai pembuat rasa bersalah, di sini guru akan bersuara lebih lembut. Misal, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi nadanya itu lebih rendah. Itu cara kita untuk membuat murid kita merasa bersalah. Lanjut, kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman, di sini kita memberikan persuasi atau memberikan ajakan, bisa dengan kata ayo atau mari. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kita memberikan persuasi atau ajakan kepada murid kita jika kita menggunakan posisi kontrol kita itu sebagai guru, sebagai teman. Kemudian kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, di sini kita kembali lagi harus berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Misal, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan didapat jika kita melakukan hal tersebut? Jadi kita hanya sebagai pemantau. Misal, kalau dalam kelas kita melihat, kita kan sebenarnya sudah membuat kesepakatan mungkin agar tidak mengganggu temannya atau tidak berisik selama pembelajaran, tapi kita melihat satu siswa kita yang sering mengganggu temannya atau berisik seperti itu. Nah, kita hanya sebagai pemantau, kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh anak tersebut, kemudian bisa kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar itu. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita artinya berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita mencari solusi bersama atas tindakan salah dari murid kita. Contoh kalimat yang bisa kita ucapkan, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki tindakanmu yang salah tersebut? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini kalau posisi manajer, kita bukan menghukum, tapi kita mencari solusi bersama atas tindakan apa yang salah. Nah, mari kita lihat posisi kontrol kita itu sebagai apa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol kita itu apa? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Setelah ini kita lihat lagi ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukumkan apa? Ini kan sama dengan yang tadi. Misal, kamu pasti selalu yang terakhir mengumpulkan tugas. Itu posisinya sebagai, ada dua jawaban lagi, ada sebagai penghukum dan ada pembuat rasa bersalah. Kalau yang ketiga ini bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisinya sebagai apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, coba kita lihat. Untuk kalimat yang pertama itu artinya kita membuat rasa bersalah. Kalimat yang kedua itu sebagai penghukum. Yang ketiga dan keempat, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer dan yang keenam sebagai penghukum. Di sini ada contoh kasus. Saya bacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Nah, pertanyaannya mengenai posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Mari kita kira-kira setuju atau tidak dengan jawabannya Anda. Pembahasan yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani di sini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek. Di sini kan ada bicara Ibu Dani itu halus seperti itu atau merendah. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, ketika kita membaca sikap dari Fajar tersebut, di sini yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu ada rasa kebebasan, kemudian ada rasa kesenangan, setelah itu ada rasa kasih sayang yang harus dia penuhi. Untuk pembahasan yang ketiga dan keempat, sebagai siswa bagaimana seharusnya bersikap di dalam kelas. Jadi kita menanyakan bagaimana atau kesepakatan apa yang sudah ada di kelas. Setelah itu bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau ada yang berbicara, kita seharusnya bagaimana? Nah, jadi kita tidak langsung memberikan label kepada Fajar. Jadi kita harus menanyakan dulu apa keyakinan yang Fajar miliki. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, dan orang tua. Nah, kita sudah sampai ke materi terakhir kita, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kalau kita mengacu dalam KBBI, restitusi itu artinya kita mengganti kerugian atau penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kalau menurut KBBI, sebetulnya ini adalah hal yang sama. Segitiga restitusi di sini digunakan untuk memperbaiki
Nah, di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi dari kesalahan tersebut kita membuat murid kita itu belajar. Setelah itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Setelah itu ada restitusi diri, menggunakan cara terbaik apa yang akan kita gunakan untuk menebus kesalahan kita, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada gambaran dari segitiga restitusi. Misal, kalau ada siswa kita yang bertindak salah, kita seharusnya bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kita bisa memberikan pernyataan, misal, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah kita bisa menstabilkan identitasnya, kita baru melakukan validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita memvalidasi tindakan murid kita yang salah, kita menanyakan keyakinan dalam diri murid kita. Bisa dengan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau kita melihat murid kita melakukan kesalahan, sebagai guru yang baik mungkin bisa kita menggunakan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak tiba-tiba langsung menghukum, karena anak berbuat salah itu pasti ada alasan di baliknya. Ini seperti yang sudah saya sebutkan dalam segitiga restitusi tadi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan seperti itu. Assalamualaikum Bu Verina. Waalaikumsalam Chelsea, ayo silakan masuk. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabar Chelsea hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Begini Chelsea, kemarin Bu Fe mendapatkan informasi jika Chelsea bolos ketika pembelajaran Bu Ella, yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Setahu Bu Fe, Chelsea ini kan anak yang baik dan tidak pernah membolos. Sebelumnya saya meminta maaf Bu, saat pembelajaran Bu Ella, saya sempat izin ke kamar mandi. Namun setelah dari kamar mandi, saya pergi ke perpustakaan. Oh begitu. Sebetulnya tindakan seperti ini bukan hanya Chelsea saja yang melakukannya. Berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi Bu Fe ingin tahu, ketika Chelsea melakukan tindakan bolos tersebut, Chelsea pasti punya alasan kan? Ya Bu, saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena saya belum menyelesaikan tugas membuat konteks. 5 hari yang lalu, ayah saya dibawa ke UGD. Saya harus menjaga ayah saya bersama ibu saya. Setiap pagi, saya harus pulang ke rumah dan bergegas ke sekolah. Karena ibu saya harus segera menjaga ayah saya di rumah sakit. Jadi saya tidak ada waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas. Baik, semoga ayah Chelsea segera diberi kesembuhan ya. Begini nak, ketika kamu bolos dari pembelajaran, pasti Chelsea merasakan rugi kan? Iya Bu, saya merasa rugi karena tidak mengikuti pembelajaran Bu Ella. Begini, ketika Chelsea bolos, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Bu, saya merasa tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas saya. Nah, apakah Chelsea
bersedia untuk menyelesaikan tindakan Chelsea yang salah tersebut? Saya bersedia, Bu. Bersedia. Nah, kira-kira bagaimana cara Chelsea untuk menyelesaikan permasalahan yang Chelsea alami? Saya akan meminta maaf kepada Bu Ella dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah, Bu P sangat senang karena Chelsea akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang Chelsea perbuat. Semoga ayah Chelsea diberi kesembuhan dan Chelsea harus tetap semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih atas doa baiknya. Baiklah, sekarang silakan Chelsea kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelas 9B. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Verina dan saya akan bertanggung jawab atas tugas yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Chelsea yang bolos dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya memberikan identitas dulu kepada Chelsea bahwa apa yang dia lakukan bukanlah hal pertama yang dilakukan oleh siswa yang lain, seperti itu. Kemudian saya memvalidasi tindakan Chelsea yang salah dengan menanyakan alasan Chelsea sampai bolos dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan yang terakhir saya menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Saya kembalikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Verina. Di sini kita akan membuka pertanyaan. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Sebenarnya tadi secara tidak langsung kita sudah melakukan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini juga peserta diseminasinya itu tidak hanya dari kalangan guru. Mungkin di sini ada murid. Mungkin murid bisa menyampaikan pendapat mengenai biaya positif di sini. Mungkin tadi kan guru-guru mendapat begini, mungkin nanti murid bisa menyampaikan itu buat masukan juga untuk Bapak Ibu. Mungkin ada Chelsea, Raka, Kiki, tidak ada. Silakan Raka. Mungkin untuk budaya positif yang sudah di sekolah juga sudah banyak yang diterapkan. Nah, nanti tadi ada poin yang saya tangkap yaitu memberi penghargaan pada siswa. Untuk memberi penghargaan sendiri itu 50-50, bisa berdampak positif atau negatif. Penghargaan pada siswa bisa menimbulkan rasa percaya diri serta membuat siswa menjadi lebih semangat dalam belajar. Tetapi penghargaan juga tidak baik ketika sering diberikan, karena balik lagi kepada siswa itu menerimanya bagaimana. Bisa diterima dengan motivasi ataupun bukan hukuman, lebih ke memberikan efek jumawa. Nah, penghargaan sendiri bisa membuat siswa jadi haus akan pujian. Haus akan pujian itu cenderung tidak disukai oleh teman sekelas karena ya berbagai alasan. Haus pujian, jadi tugas-tugas dari guru kadang lebih berlebihan karena anak itu meminta tugas yang besar, banyak teman sekelas yang
itu tidak suka. Wah, anak ini menambah tugas, padahal tugas sebenarnya sudah banyak. Nah, pujian sendiri itu bisa menunjukkan dampak negatif itu. Motivasi terhadap siswa itu sendiri, terus keinginan lebih dalam belajar sehingga nanti bisa membantu teman juga. Karena pujian tadi, siswa otomatis akan belajar lagi mencari sebuah pelajaran, jadi mungkin mereka lebih bisa beberapa teman yang lainnya, sehingga teman-temannya juga bertanya bisa dijawab dengan mudah oleh siswa. Terima kasih untuk Rafa. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini untuk hari